Gimana kalau saya bilang ada sebuah nubuatan berusia 2600 tahun yang ngejelasin dengan akurat kenapa dunia modern kita ini rasanya goyang terus? Yuk kita bedah sebuah mimpi kuno yang ternyata justru membentuk masa depan kita. Pernah nggak sih ngerasa kayak pijakan kita ini terus-terusan bergeser? Mungkin Anda ngerasain hal yang sama kayak seorang teman saya, sebut saja Yakub. Dia tuh ngerasa kewalahan banget sama perubahan geopolitik, ekonomi, dan teknologi yang kayaknya nggak ada habis-habisnya. Dia coba cerita ke temannya. Rasanya dunia ini berjalan di atas sesuatu yang nggak bisa menopang bebannya sendiri. Nah, yang luar biasa adalah tanpa dia sadari, dia baru aja menggemahkan sebuah nubuatan dari ribuan tahun lalu dengan presisi yang, wah, luar biasa. Untuk ngerti kenapa, kita harus mundur jauh ke belakang. Ke sebuah kerajaan kuno dan seorang raja yang lagi pusing 7 keliling menghadapi sesuatu yang mustahil. Bayangin deh, orang paling berkuasa di muka bumi saat itu nggak bisa tidur. Namanya Nebukadnezar, Raja Babel. Sebuah mimpi bikin dia bangun dengan perasaan ngeri. Tapi anehnya, detail mimpinya itu hilang gitu aja, kayak kabut. Makin dia coba ingat, makin buyar. Yang tersisa cuma rasa takutnya aja. Jadi, apa yang dia lakuin? Dia panggil semua orang pintarnya, seperti yang tertulis di Daniel pasal 2 ayat 2. Tapi permintaannya ini gila banget. Dia nggak cuma minta artikan mimpi saya, tapi kasih tahu saya mimpi apa baru artikan. Kalau gagal, ancamannya ngeri, dipotong-potong. Ini bukan sekedar permintaan, ini tuh ujian buat ngetes semua ahli-ahlinya. Dan ya, mereka gagal total. Jawaban mereka yang dicatat di ayat 10 dan 11 mungkin adalah hal paling jujur yang pernah mereka katakan. Intinya, yang mulia, mana ada manusia di bumi yang bisa begitu? Cuma dewa yang bisa. Dan mereka kan gak tinggal bareng kita. Tanpa sadar, mereka baru saja mendefinisikan batas kemampuan semua manusia. Orang-orang Babel punya istilah buat hal kayak gini, raz. Itu kata dalam bahasa Aram yang artinya misteri yang disegel. Semacam pengetahuan yang ada di balik pintu terkunci, yang gak bisa dibuka oleh kecerdasan manusia. Mereka benar soal masalahnya, tapi masalahnya mereka gak punya akses ke Tuhan yang pegang kuncinya. Nah, sekarang coba perhatiin polanya deh. Alkitab itu suka banget pakai pola berulang kayak gini. Kisah Daniel ini mirip banget loh sama kisah Yusuf di kitab Kejadian. Ada raja asing yang gelisah, para ahlinya gagal total, terus seorang tawanan Ibrani dipanggil, dan pada akhirnya Tuhan yang dapat pujian. Penulis kitab Daniel seolah mau bilang ke kita, perhatiin, Tuhan lagi ngulang karyanya, tapi kali ini taruhannya jauh lebih besar buat seluruh dunia. Kegagalan para ahli ini justru membuka jalan buat Daniel. Nah, disinilah kita sampai ke momen puncaknya. Saat Daniel berdiri di hadapan raja, siap untuk membuka misteri yang udah Tuhan tunjukin ke dia. Jadi, Daniel mulai ngegambarin sebuah patung raksasa yang dilihat raja dalam mimpinya. Kepalanya dari emas murni, itu melambangkan kerajaan Babel. Dada dan lengannya dari perak, itu kerajaan Media Persia. Perut dan pahanya dari perunggu, nah itu kerajaan Yunani. Kakinya dari besi, yang melambangkan kerajaan Romawi yang super kuat. Dan terakhir, bagian paling bawah, kakinya terbuat dari campuran besi dan tanah liat. Era modern kita yang terpecah-pecah. Tapi tunggu dulu, ada sudut pandang lain. Di Daniel pasal 2, Nebukadnezar ngelihat patung ini sebagai monumen pencapaian manusia yang megah. Tapi coba lihat nanti di Daniel pasal 7. Tuhan nunjukin ke Daniel urutan kerajaan yang sama, tapi bukan sebagai patung, melainkan sebagai serangkaian binatang buas yang rakus. Manusia melihat kemuliaan, Tuhan melihat kekuatan predator. Beda banget kan cara mandangnya? Puncak dari nubuatan ini ada di bagian kaki, campuran antara besi dan tanah liat, kuat sekaligus rapuh. Kelihatannya menyatu, tapi nggak akan pernah bisa benar-benar nempel. Dan ini adalah gambaran yang sangat brilian tentang dunia kita saat ini. Ada kekuatan teknologi yang luar biasa, tapi di saat yang sama ada kerapuhan yang sangat nyata. Semuanya hidup berdampingan. Tapi ceritanya agak berhenti di kaki yang rapuh itu. Ada sesuatu yang lain yang datang dari luar dugaan.
Daniel 2 ayat 34 bilang, sebuah batu terungkit tetapi bukan oleh tangan manusia. Nah, perhatiin banget frasa kunci itu. Bukan oleh tangan manusia. Artinya, asal-usulnya itu supranatural. Ini bukan kerajaan manusia berikutnya yang melanjutkan urutan patung tadi. Ini sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan lihat di mana batu itu mendarat, bukan di kepala emas atau dada perak. Batu itu menghantam patung tepat di kakinya, era terakhir, era kita sekarang ini. Dan dampaknya hancur total. Seluruh patung itu, seluruh catatan sejarah kerajaan manusia dari Babel sampai sekarang, hancur lebur jadi kayak debu yang ditiup angin sampai nggak bersisa sama sekali. Jadi, batu ini apa sebenarnya? Daniel 2 ayat 44 ngejelasin dengan gamblang, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan musnah sampai selama-lamanya. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Nubuatan ini menunjuk pada pendirian kerajaan Tuhan yang abadi, sebuah intervensi ilahi yang akan menggantikan semua sistem dunia ini. Nah, ini semua membawa kita kembali ke titik awal. Terus, apa hubungannya nubuatan kuno ini buat kita yang hidup di babak terakhir dari cerita ini? Ini dia poin utamanya. Perasaan tidak stabil yang Anda rasakan di dunia ini bukanlah sesuatu yang acak. Itu adalah si besi dan tanah liat. Itu adalah tanda bahwa kita sedang hidup di babak terakhir dari sistem dunia ini, persis seperti yang sudah dinubuatkan. Dengan kata lain, perasaan gelisah Anda itu adalah penggenapan nubuatan. Jadi, pertanyaan yang diajukan oleh nubuatan ini untuk kita semua sebenarnya sederhana. Di mana sauh harapan Anda tertambat? Pada sistem yang retak dan sementara ini, atau pada sesuatu yang akan datang dan tak tergoyahkan? Pada akhirnya, nubuatan ini menyajikan dua realitas yang saling bersaing. Di satu sisi ada patung, sistem buatan manusia yang sifatnya sementara, rapuh, dan pada akhirnya akan jadi debu. Di sisi lain ada batu, kerajaan Tuhan yang abadi, tak tergoyahkan dan akan memenuhi seluruh bumi. Pertanyaannya, di mana kita akan menaruh kepercayaan kita? Dan inilah kebenaran inti dari semuanya, langsung dari Daniel 2 ayat 21. Dialah yang mengubah saat dan waktu, dialah yang memecat raja dan mengangkat raja. Raja-raja atau para pemimpin di dunia ini mungkin berpikir mereka yang berkuasa, tapi nubuatan ini ngasih tahu kita siapa yang pegang kendali sesungguhnya. Dan itu adalah cara pandang yang sama sekali baru untuk memahami dunia kita yang penuh gejolak ini.